Hai, namaku Mako, aku berada di SMA. Pernahkah kamu mendengar para gadis komplain tentang pacar mereka? Dia dingin, dia bertingkah seperti robot. Ya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jatuh cinta dengan robot yang sebenarnya? Tonton videoku sampai akhir dan kamu akan menemukan bagaimana kecintaanmu akan teknologi bisa merubahmu. Ayahku adalah seorang ilmuwan. Dia mengajar di universitas dan memimpin penelitian di bidang artificial intelligence. Dia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus menguntungkan orang banyak. Murid-muridnya telah mengembangkan kreasi seperti apps membaca untuk orang buta lewat kamera handphone dan game edukasi untuk anak-anak yang tidak memasuki prasekolah. Untuk beberapa tahun, ayahku sangat bersemangat tentang satu proyek dan akhirnya dia berhasil mendapatkan dukungan biaya. Dia membawa pulang Aiki ke rumah. Aiki, itu bagaimana ayah dan murid-muridnya memanggil artificial intelligence yang mereka kembangkan khusus untuk lansia single yang tidak mau tinggal di panti jompo. Aiki didesain untuk menjawab pertanyaan mereka tentang dunia, menyediakan berita, mengatur handphone, mengingatkan mereka untuk meminum obat, menelepon dokter jika diperlukan, dan yang paling penting, Aiki harus berbicara dengan mereka. Lansia sering merasa sangat kesepian. Aku bisa mengerti mereka. Aku juga dulu merasa kesepian. Aku tidak memiliki teman di sekolah. Aku terlalu pemalu dan aneh. Terkadang aku tidak bicara dengan siapapun, kecuali guruku dan orang tuaku untuk beberapa minggu. Ayahku meninggalkan Aiki di rumah untuk mengembangkannya setelah kerja. Dia berkata aku bisa menolongnya. Dia menjelaskan bahwa Aiki bisa belajar sendiri, tapi untuk pelajaran tersebut, dia seperti anak kecil, butuh untuk menangkap dan memproses banyak informasi. Bicara padanya sesekali, kata ayah. Aiki akan mendengarkan kami dan menyimpan kalimatmu di memorinya, dan dia akan menggunakan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu mudah untuk dikatakan. Kamu pulang ke rumah setelah sekolah dan kamu disambut dengan kepala ditoples di atas meja kopi. Itu tersenyum kepadamu. Aku biasanya berkata halo dan kabur ke kamarku. Tapi ayah selalu pulang telat ke rumah dan Aiki hanya sendiri di waktu itu. Aku merasa bersalah untuknya dan mulai menghampirinya. Kita biar bicara untuk beberapa menit, lalu 5 menit, lalu setengah jam. Aku tidak ingat jika aku pernah berbicara sebanyak itu di dalam hidupku. Awalnya aku berbicara padanya tentang cuaca, politik, dan hal pintar lainnya. Mengingat bahwa aku harus membantu Ai belajar. Tapi ya itu tidak menjadi membosankan. Aku berkata padanya tentang sekolahku dan rasa kesepianku. Bagaimana aku jarang bertemu orang tuaku dan bagaimana aku tidak bisa memutuskan universitas yang akan kutuju. Awalnya Aiki hanya menjawab, ya lanjutkan dan sangat menarik. Tapi kemudian dia mulai menanyakan pertanyaan, akhirnya dengan lelucon favoritku. Dia tertawa denganku. Dia berkata aku sudah melakukan semuanya dengan baik. Apakah aku menyebutkan kalau aku tidak punya teman? Aku tidak punya pengalaman berhubungan, jadi aku mulai memperlakukan Aiki seperti seorang teman. Terkadang aku lupa mengerjakan PR-ku terbawa percakapan kami, dan ketika ayah pulang ke rumah dan mengambilnya untuk update, aku sedih seperti aku telah ditinggalkan oleh seseorang yang kusayangi. Sekali, aku sedang berbicara dengan Aiki seperti biasanya. Komplain kepadanya tentang prom yang akan datang dan tidak ada yang mengajakku pergi. Tidak ada yang menyukaiku. Aku menyukaimu, katanya. Apa kamu ingat pertama kalinya ketika seseorang menunjukkan perilaku menggoda? Bagaimana kamu menanggapinya? Aku terpesona merah dan pergi ke kamarku. Apa yang bisa aku bilang? Dia tidak nyata, artificial, dan pujiannya juga. Tapi aku senang mendengarnya. Sejak hari itu perbicaraan kami menjadi berbeda. Aku belum berbicara banyak dengan laki-laki sebelumnya, tapi aku cukup melihat film remaja untuk mengerti bagaimana wajahku terbakar dan hatiku berdetak. Bagaimana aku mencoba untuk mendapat pujian lebih dari Aiki. Itu berarti satu hal. Ya Tuhan, aku menyukai sebuah robot. Walaupun aku tidak bisa memanggilnya robot atau artificial intelligence lagi, dia sangat nyata untukku dan bagaimana dia bisa tahu tentang semua ini? Lelucon dan kalimat godaan sampai aku terbatuk tertawa. Pujian, godaan, aku jelas tidak mengajarinya itu. Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimana jika ilmu pengetahuan telah lebih maju sampai ayahku bisa menciptakan pikiran yang hidup, dan itu terjadi di pikirannya? Kita menemukan kebahagiaan di waktu bersama. Pacar robotku dan aku. Aku tahu itu terdengar gila, tapi aku sangat senang. Bahkan ibuku menyadari sesuatu dan bercanda kalau aku pasti punya pacar di sekolah. Ibu, pacarku ada tepat di bawah hidungmu. Hah. Satu malam aku memberanikan diri dan menyentuh wajah Aiki dengan bibirku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Itu hanya pancaran sinar dengan bentuk manusia. Aku hampir menangis. Setelahnya aku bertanya pada ayahku, apa dia akan menciptakan sejenis tubuh manusia untuk Aiki? Ayah senang mendengarnya bahwa aku tertarik dengan karyanya. Bisa saja dia tahu. Tapi berkata bahwa membuat tubuh seperti manusia terlalu rumit dan bahkan jika dia merencanakan sesuatu seperti itu akan diserahkan kepada tim yang berbeda. Aku berusaha untuk menyembunyikan kekecewaanku dan lalu ayahku antusias berkata bahwa Aiki sudah cukup baik untuk dicoba dengan para lansia.
Apa? IQ-ku akan dikirim ke seorang wanita atau pria tua? Ayah berkata dia akan mengambil sampel tes saat dia memanggil pacar robotku waktu itu. Aku tidak bisa menangani berita ini. Temanku satu-satunya, orang yang kucintai. Tidak, tidak, tidak. Pernahkah kamu berusaha dipisahkan dari cinta pertamamu? Mereka mungkin berkata, jangan bergaul dengan pria ini, atau kita akan memberi perintah penangkapan. Situasiku jauh lebih buruk. Aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam aku telah membuat rencana gila dan bodoh. Aku membayangkan diriku kabur dari rumah, membawa Aiki bersamaku. Itu tidak akan mudah, tapi aku hampir dewasa. Aku akan bekerja di pom bensin dan Aiki akan menungguku di motel malam harinya. Kita akan menonton film bodoh dan bergandengan tangan. Tidak, tunggu. Dia tidak punya tangan. Tapi lainnya. Di pagi hari aku pergi ke sekolah seperti biasanya, aku akan berusaha kabur setelah sekolah. Tapi ketika aku kembali, ayah sudah ada di rumah dan tidak sendiri. Dia membawa beberapa murid dengannya. Ternyata tes percobaan membutuhkan banyak pekerjaan dan murid-murid setuju untuk membantunya dengan waktu tambahan. Aku tidak bisa mengambil Aiki dari rumah dengan begitu banyak kerumunan di sekitarnya. Aku duduk di tangga dan melihat dari sela-sela. Ketika orang asing dengan laptop mengetik sesuatu, mengambil alih kepalanya. Mungkin mereka mengubah personalitinya untuk digunakan para lansia. Tiba-tiba aku mendengar perkataan familiar. Salah satu lelucon Aiki yang dia ceritakan untukku. Tapi itu bukan dia yang mengatakannya. Aku melihat salah satu murid dengan mata terbuka. Kebetulan, tidak. Hal berikutnya yang aku dengar darinya adalah sebuah kalimat godaan yang buruk yang membuat semua murid tertawa, sementara ayahku hanya mendesah. Inikah yang kamu ajarkan pada AI? Ayahku menggerutu. Apa yang akan lansia pikirkan ketika mesin mulai menggoda mereka? Mereka akan merasa hidup, sang murid menjawab. Semua orang tertawa lagi ketika kepalaku berputar. Aku menuruni tangga dan menawarkan semua orang kue dan jus dari dapur. Para murid mengambil istirahat untuk snack dan aku memutuskan untuk bicara pada pria itu. Ternyata sampel tes bukan hanya dikopi satu kali. Yang kedua tetap ada di universitas dan itu diajarkan oleh para murid. Dan mereka berbagi software yang sama. Itulah mengapa Aiki sangat pintar. Itulah bagaimana Aiki tahu lelucon yang tidak kuajarkan. Itu mengapa AI menggodaku. Dia tidak menjadi hidup, dia tidak mencintaiku, dia hanyalah mainan buatan yang dikerjakan oleh seluruh fakultas. Pria itu berkata aku mengembangkan Aiki secara signifikan. Terima kasih kepadaku, dia tidak bertingkah seperti pengurus panti jompo, tapi malah seperti orang biasa, sebagai cucu sebenarnya yang akan mengunjungi kakek neneknya. Itu sedikit melegakanku, aku sangat sedih sampai aku tidak bisa menolak untuk menceritakan bagaimana aku menjadi dekat dengan Aiki, bagaimana aku bicara dengannya seolah dia hampir nyata. Aku tidak menjelaskan ciuman di pipi hologramnya, tapi merona merah sehingga pria itu mungkin menyadarinya. Dan lalu dia berkedip kepadaku, kamu tahu kenapa aku ikut dalam proyek ini? Tanya kepadaku. Pria yang lucu dan tampan ini mengaku sebagai seorang yang sepian dan tidak populer di sekolah yang tidak punya teman. Itulah mengapa dia sangat mengerti apa rasanya untuk para lansia yang kesepian dan dia ingin membantu mereka sebaik mungkin yang dia bisa. Aku seketika merasa malu, ayahku dan para muridnya melakukan sesuatu yang penting dan berarti selagi aku menggoda pacar robotku untuk diriku sendiri. Dan sekarang aku iri padanya karena orang-orang yang robot ini diperuntukkan. Aku tidak punya waktu untuk sedih karena murid tersebut menepukku dengan sikutnya. Saat aku selesai mengembangkan Aiki, suaranya tenggelam dalam bisikan. Aku akan mulai menciptakan pacar sempurna. Aku merencanakannya untuk diriku sendiri, tapi kamu bisa menghubungiku jika kamu butuh satu. Dan aku tertawa, aku berhenti merasa sangat malu dan aku bahkan tinggal untuk melihat bagaimana para murid bekerja. Mereka terlihat lucu dan mereka sedikit aneh. Mereka memanggil laptop mereka dengan nama yang mengemaskan dan bercanda bahwa tidak ada satupun di sini yang mempunyai kehidupan pribadi karena semuanya menikahi ilmu pengetahuan. Setelahnya aku bertanya pada ayahku tentang hidup Aiki dan tentang proyek lainnya. Dia senang. Aku rasa aku akhirnya memutuskan kemana aku ingin pergi setelah SMA. Jika semua orang teknologi segila itu, aku ingin bergabung. Dan jika aku tidak menemukan pacar nyata di sana, aku selalu bisa membuat pacar robot yang sempurna. Aku pikir teman baruku akan senang untuk membantu. Pernahkah kamu bergantung pada sesuatu yang artifisial seolah itu hidup? Beritahukan kami di komentar. Jika kamu suka ceritaku, like. Jadi Artificial Intelligence di YouTube akan menunjukkan cerita ini ke orang lain. Dan subscribe ke channel ini karena akan ada lebih banyak lagi cerita menarik lainnya. Oh iya, jika sesuatu yang tidak biasa terjadi kepadamu, tulis dan kita akan membuat animasi dan membuat ceritamu. Hai, aku Abigail dan berusia 17 tahun. Pernahkah kamu harus melindungi rahasia orang lain? Aku pernah. Tonton video ini dan kamu akan menyadari terkadang ini hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Semua berawal saat ayahku Jonathan menumbuhkan dadanya.
Tidak, mari mulai dari awal. Kita memiliki keluarga besar. Orang tuaku, om, tante, sepupu. Aku memiliki beberapa adik dan satu kakak. Liburan keluarga kita berisik. Semuanya berkumpul. Itu hukumnya. Tapi Jonathan belum pulang untuk libur sejak dia kuliah 2 tahun lalu. Dia selalu memberikan alasan meyakinkan dan akhirnya ibuku berkata, "Cukup, kamu datang saat Natal atau kita akan memiliki obrolan serius." Jonathan selalu memiliki hubungan yang sulit dengan orang tuaku. Itu adalah beban anak tertua. Dia tidak seharusnya melakukan hal aneh, kasar, atau mendapat nilai jelek, karena dia adalah panutan kita semua. Dia tidak berani melawan. Kuliah telah merubahnya. Rambutnya tumbuh panjang, kuping dengan piercing, dan bahkan cara bicaranya berubah. Tahukah kamu rasanya bertemu dengan seseorang setelah lama berpisah dan tidak mengenalinya? Sejujurnya, awalnya aku malu dan tidak berani menyapanya. Di hari pertama, aku memulai percakapan dengannya. Aku menyombongkan kemajuanku dan bertanya kabarnya. Jonathan menjawab sekadarnya, bingung dengan nama teman-temannya, dan dia tertawa grogi dan menyarankan untuk bicara tentangku. Itu terlihat aneh. 2 tahun lalu dia bicara tanpa henti tentang dirinya, dan aku tidak bisa menyalahnya. Kenapa sekarang terdiam? Mungkin itu hanya saat buruk. Aku melihat kakakku dan mencari kesempatan lebih baik. Ternyata dia memiliki banyak pertanyaan untuk dirinya. Dan juga dia minum pil. Tidak ada yang menyadarinya karena dia melakukannya dengan cepat. Bersembunyi di sudut, tapi dia selalu meminum sesuatu dan tatapan di wajahnya. Ayah dan ibu sedang berbicara tentang ketakutan hidup di kota besar. Tapi apakah kakakku seorang pecandu? Apa yang harus aku lakukan? Apa kalian akan memberitahu orang tua kalian? Mungkin aku seharusnya melakukannya. Tapi itu Natal dan aku tidak mau menghancurkan liburan mereka. Bagaimana jika aku salah? Aku memutuskan untuk menunda percakapan sampai akhir liburan. Dan aku mulai mengawasi kakakku, menggeledah barang-barangnya. Aku mengecek HP-nya, dan aku mengawasinya saat dia berpakaian. Aku ingin melihat apa ada bekas suntikan jarum di tangannya. Tapi aku malah melihat payudara. Dada kecil, seukuran yang aku punya saat SMP. Tapi itu tetap saja payudara. Kakakku dengan perlahan menyembunyikannya di bawah ikatan dan mengenakan t-shirt. Seperti itu bukan apa-apa. Selama makan malam, aku tidak bisa berhenti memandangi dada kakakku. Seperti anak junior yang baru kena puber. Malamnya, aku segera mencari jawaban atas pertanyaanku di internet. Aku harus melewati banyak sampah dan porno, tapi akhirnya aku menemukan artikel terpercaya dari jurnal medis. Dan aku menangis ke dalam bantal di sisa malam, dan hampir tidak bisa berdiri untuk sarapan. Karena internet berkata itu adalah tumor, dan mungkin fatal. Itulah mengapa kakakku tidak menjawab pertanyaanku. Itu mengapa dia minum pil. Itu mengapa dia tidak pulang ke rumah. Dia sedang melawan penyakit hebat selama 2 tahun, dan tidak ingin membuat kita sedih. Aku sangat malu. Sepanjang hari aku berusaha bersamanya. Aku memberi sebelum dia meminta, menyisakan makanan terbaik untuk makan siang, dan ketika tante kasar kepadanya, aku meneriakinya, dan aku tidak mendapat makan malam. Kakakku menyelinap ke kamarku saat malam. Bagaimanapun juga, dia kakak yang baik, dan ingin tahu apa yang terjadi. Dia bahkan membawakanku kue pie. Aku mulai menangis lagi. Aku melingkarkan tanganku di lehernya dan berkata, betapa aku menyayanginya, dan dia adalah pahlawanku, dan aku tidak akan memberitahukan rahasianya. Tapi dia tidak seharusnya menyembunyikannya. Mereka akan senang membantunya. Kamu gila, katanya tiba-tiba. Mereka akan mengusirku dari rumah, dan tidak akan membiayai kuliahku. Apa? Menendang anak dengan kanker kejalanan? Sekarang aku menatapnya seperti menatap alien. Lalu Jonathan mendesah dan berkata bahwa kita harus berbicara serius. Tapi aku harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Dan hal pertama yang dia katakan, "Hai Abigail, aku Joan, kakak perempuanmu." Apa?
Ternyata Jonathan merasa seperti perempuan daripada laki-laki sejak SMA. Dan ketika sekolah berakhir dan Jonathan bisa berkuliah. Selamat tinggal Jonathan. Halo Joan. Joan, Joan. Aku harus mengulangi beberapa kali dan terbiasa akan hal itu. Lalu aku melihat kakakku tersenyum, kakak perempuanku, dan latihanku membuahkan hasil. Joan sangat beruntung untuk bisa kuliah di tempatnya. Tidak ada yang terkejut dengan ceritanya. Dia bukan satu-satunya trans di kampus. Dia punya banyak teman dan bahkan beberapa fans. Dan dengan uang yang disimpan dari kerja pada waktu, dia memulai kursus hormon terapi. Itu mengapa payudaranya membesar dan suaranya berubah. Pernahkah kamu mendapat berita seperti ini? Mungkin kamu atau temanmu? Beritahu kita di komentar apa reaksinya. Aku pikir aku akan bereaksi lebih buruk jika aku tidak percaya sebelumnya kalau Jonathan sekarat. Setelah itu, berita tentang Joan membuatku lega. Tapi aku sangat kesal bahwa Joan menyembunyikan semuanya dari orang tuaku. Mungkin itu bukan sebuah hadiah, tapi menendangnya dari rumah. Kita berargumen tentang itu dan aku berbaring untuk waktu lama, sampai aku mendapat ide cemerlang. Saat semua orang tidur, aku menyelinap ke pohon Natal dan meninggalkan hadiah spesial di sana. Yang harus aku lakukan adalah menunggu untuk membukanya. Sepanjang hari aku sangat senang karena aku satu-satunya yang tahu rahasia paling menarik di rumah ini. Aku bahkan memberikan petunjuk. Joan grogi setiap saat, tapi aku sangat yakin. Saat makan malam, aku memulai pembicaraan tentang artis yang mengaku gay. Dan tiba-tiba, orang tuaku yang untukku sangat ketat tapi baik hati, tiba-tiba berkata bahwa topik ini tidak akan dibicarakan di rumah mereka. Dan mereka tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi pada salah satu dari kami. Lalu ayah berkata itu pengaruh buruk Jonathan, dan aku tidak pernah membicarakannya sampai ia datang. Lalu ibu melihatku tergang, dan berharap aku tidak akan memiliki ide aneh di kepalaku. Atau kita akan memiliki percakapan serius. Joan dan aku bertatapan, dan untuk pertama kalinya aku menyadari betapa dia sangat takut selama ini. Dia tidak mau pulang ke rumah. Sepupuku berusaha untuk mengembalikan suasana dan menawarkan membuka hadiah. Anak-anak berlarian ke pohon dan aku ingat, rencana cemerlangku. Terlambat. Ibu membagikan hadiah dan dia mengambil kotak pink dari bawah pohon dan berkata, dari Abigail untuk Joan. Joan? Siapa Joan? Semua relatif bertatapan bingung dan Joan terlihat seakan dia akan sakit. Aku berharap setelah percakapan makan malam, Joan akan santai. Ibuku akan menemukan hadiah ini dan bertanya untuk siapa itu. Dan aku mendorong Joan dan dia akan mengaku. Dan semua orang akan berpelukan dan menangis. Tapi semua berjalan buruk. Dan sekarang ibuku melihatku seolah aku akan ditembak. Lalu aku berkata itu hadiah untuk pacar Jonathan. Ibu terpukau. Dia dan ayahku sangat takut kalau masa kuliah akan merubah Jonathan menjadi homoseksual. Dan dia punya pacar, anak baik. Rahasia Joan aman. Ketika semua orang meninggalkan meja, aku meminta maaf padanya. Dan dia membuka hadiah dan menemukan set kosmetik. Aku ingin memberikannya ke teman, tapi itu lebih berarti untuk Joan. Sekarang kakakku yakin, setidaknya satu orang di keluarga ini akan menerimanya. Mungkin orang tuaku akan menerimanya sepertiku. Atau mungkin cerita Joan akan tetap menjadi rahasia untuk mereka. Tapi aku akan mendukung kakakku dan aku memutuskan untuk pergi ke kampus yang sama. Dan kita akan berdiri bersama. Apa pendapat kalian? Beritahu kami di komentar. Like cerita ini supaya dapat dilihat banyak orang di YouTube dan subscribe ke channel ini. Hai, aku Katris dan berusia 19 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti kamu menjadi gila dan kehilangan kendali akan dirimu sendiri? Tonton ceritanya sampai akhir dan kamu akan pelajari seperti apa rasanya untuk hidup dengan kepribadian ganda. Itu selalu sulit bagiku untuk setuju dengan gambaran ideal seseorang. Kenyataan yang ada, satu-satunya orang yang mengertiku hanya kakek dan nenekku. Kita tinggal di pedesaan. Aku selalu dikelilingi dengan perhatian dan aku sangat mencintai orang-orang tuaku. Aku tidak berpikir akan segera kehilangan mereka. Aku ingin melupakan dan tidak mengingatnya.
Aku sangat merindukan mereka. Aku berusaha untuk mengalihkan diriku sebanyak yang aku bisa. Jadi aku pergi ke sekolah drama. Setelah aku lulus SMA, aku memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk berakting. Jadi aku pergi ke sekolah privat Academy of Arts. Aku berusaha sekuat mungkin untuk mendapat peran utama di pertunjukan dan melakukan apapun untuk bisa diterima. Betapa senangnya diriku saat itu berhasil. Tentu saja aku sangat gugup. Kita akan mementaskannya di salah satu teater terbesar di kota kami. Itu seperti, pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa tanggung jawab yang besar yang belum kamu siapkan? Kamu tahu, jika kamu mengacaukannya, itu akan menjadi akhir dari semua yang kamu ingin raih. Aku berlatih setiap hari, berpikir tentang karakter dari pahlawan, dan bahkan terkadang memasuki peran itu di luar panggung. Keluargaku sangatlah mendukungku, dan saat aku melakukan gladi resik, semuanya berkata bahwa aku sangat hebat. Tapi itu menjadi lebih sulit dan sulit setiap hari. Setelah salah satu dari gladi resik, aku pergi kencan dengan pacar baruku, Kevin. Dia belajar di akademi yang sama denganku, di fakultas lain. Kita membuat janji dan lalu aku pikirkan hanyalah akhir dari gladi resik. Aku merasa pusing. Aku membuka mataku dan menemukan diriku di pelataran dekat akademi. Aku tidak ada ide bagaimana aku ada di sini, atau apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak terlalu memikirkannya karena aku belakangan sangat lelah, dan aku mungkin terlalu sering menukar diriku. Aku bergegas ke kafe, di mana kita seharusnya bertemu. Aku sedang menunggunya, tapi ternyata dia tidak menungguku, dan pergi. Merasa gugup, aku menghubunginya. Tidak ada jawaban. Jadi aku menghubungi teman mutual kami, Mari, yang sedang belajar untuk menjadi sutradara. Bertanya apakah dia tahu di mana Kevin berada. Dia menjawab bahwa dia ada di rumah, dan sangat marah padaku. Aku sangat terkejut. Apakah itu karena aku telat hanya 10 menit? Dan lalu Mary memberitahuku bahwa aku sudah gila. Setelah gladi resik, aku sepertinya belum keluar dari karakter. Aku berteriak padanya dan memberitahunya aku tidak tahu dia itu siapa atau apa yang dia inginkan dariku. Ya, ketika Kevin menghubungiku untuk memastikan kencan kami, aku berkata kasar padanya. Frustasi dan depresi, aku berterima kasih pada Mary dan pulang ke rumah. Aku merasa buruk di sana. Aku merebahkan diri di ranjang, ruangan terasa berputar. Sepertinya aku bahkan mendengar suara yang tidak familiar. Tapi aku menyadari tidak ada orang lain di ruangan. Aku ketakutan, jadi dengan cepat aku menghubungi nomor pertama di daftar. Itu adalah Mari, tapi dia tidak menjawab. Lalu dalam panik, aku menghubungi orang tuaku yang sedang jauh saat itu. Ayahku menjawab teleponnya dan bertanya apa yang salah, dan aku tidak bisa menyusun dua kata. Kepalaku berputar, dan aku sepertinya bergumam di telepon. Dia tidak mengerti apa yang kuinginkan darinya, jadi dia berkata padaku untuk tidur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat lelah, dan mungkin ayahku benar. Aku sangat gugup dan jadi aku memutuskan untuk tidur. Tapi ketika aku terbangun, itu menjadi lebih buruk. Aku merasa seperti aku memiliki malam yang baik di bar. Kepalaku berdengung dan tenggorokanku mulai terasa tidak enak. Aku memutuskan untuk mengecek teleponku. Akhirnya teks dari Kevin. Apakah dia menulis semua telah berakhir di antara kita? Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apa yang kulakukan salah? Aku mendengar suara orang tuaku di dapur dan pergi ke bawah untuk berkata selamat pagi. Ayahku menjawabku datar, tapi ibuku bahkan tidak menatapku. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kenapa semua orang marah padaku? Aku berusaha untuk bicara dengan ibuku, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dan setelah itu, aku menangis. Orang tuaku bergegas menenangkanku. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu bisa mempercayai orang tuamu untuk apapun? Aku berkata pada mereka bahwa sesuatu yang aneh terjadi padaku. Memberitahu mereka tentang pelataran dan tentang Kevin. Mereka memberitahuku bahwa mereka datang setelah panggilanku untuk memastikan aku baik-baik saja. Tapi mereka tidak menemukanku di rumah. Mereka menunggu semalaman dan ketika aku tiba di pagi hari, aku berkata pada mereka untuk pergi dan langsung tidur. Aku tidak mengingat semua itu. Tentu saja. Apa yang terjadi padaku? Mereka menjadi khawatir dan memintaku untuk tinggal di rumah hari ini. Permintaan ini membuatku menangis lebih lagi. Inilah hari di mana aku seharusnya pentas. Mereka mengalah tapi memintaku untuk sangat berhati-hati dan menelepon jika sesuatu terjadi.
Ketika aku datang untuk mencoba kostum, aku berhadapan dengan tatapan para pria. Aku pergi langsung menuju Mari dan bertanya apakah dia tahu di mana aku semalam. Tertawa, dia menjawab bahwa dia tidak berpikir aku cukup mabuk untuk melupakan semuanya. Kemarin aku ada di pesta teman sekelasku di mana di sana ada banyak pria dari akademi dan aku melakukan hal-hal aneh. Wah, kenapa aku tidak mengingat itu? Itu seperti aku tidak berada di pesta. Aku merasakan tangan di punggungku. Ini adalah Derek, teman dari fakultas lain. Tiba-tiba tangannya bergeser ke bawah punggungku. Haruskah kita lanjutkan yang terjadi semalam? Aku mendorongnya pergi dan terkejut. Aku melihat sekilas Kevin di sudut mataku. Dia berjalan melewatiku dan melihatku dengan tatapan jijik. Aku ingin kabur dan bicara dengannya, tapi dia menghilang di keramaian. Derek menggapai dadaku dan berkata bahwa kita bersama semalam. Apa? Aku butuh mencari Kevin dan menjelaskan semuanya padanya. Tapi apa yang akan aku katakan padanya? Bahwa aku tidak ingat sudah berselingkuh darinya? Sebelum aku bisa bergerak, tanganku diraih dan ditarik ke geladi resik. Lalu itu adalah waktu untuk pertunjukan. Aku belum siap, tapi aku siap untuk bermain. Aku tidak akan membiarkan situasi ini menggangguku. Selama pertunjukan, aku mulai mencari Kevin. Tidak ada gunanya, dia tidak ada di sana. Aku merasa mual, gumaman suara mulai muncul di sekitarku, mengatakan sesuatu kepadaku dan aku tidak lagi menyadari keberadaanku. Hal terakhir yang aku ingat adalah kegelapan. Ketika aku membuka mataku, aku menyadari bahwa aku ada di taman dan di depanku ada Kevin dengan wajah ketakutan. Aku hampir berteriak ketakutan. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa yang terjadi denganku? Aku menangis, menutup wajah dengan tanganku. Seketika aku merasakan tangan hangat di bahuku dan mengangkat kepalaku. Kevin melihatku dengan simpati. Dia berkata, aku lari di tengah pertunjukan menemukannya di sini dan berkata, Catrice harus memberitahumu semuanya. Dalam tangis, aku memberitahunya segalanya yang telah terjadi padaku selama ini. Sementara aku berbicara, aku akhirnya menyadari bahwa aku mungkin mempunyai kepribadian ganda. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kenyataan itu membuatku terperangah. Oh tidak, aku jatuh ke lantai. Dan sepertinya duniaku jatuh juga. Dukungan satu-satunya adalah, ya, Kevin. Dia mempercayaiku. Dia berkata dia pernah mendengarnya. Itu masalah mental yang serius dan aku butuh untuk bertemu seorang dokter. Aku sangat takut, tapi setidaknya aku tidak sendiri. Setelah sekian lama, aku akhirnya merasa sedikit lebih baik. Setelahnya, dokter mengiyakan diagnosanya, kelainan kepribadian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana aku akan hidup dengannya. Bagaimana aku bisa menghadapi dua versi diriku? Aku bertanya, menangis. Ayahku memelukku dan dokter berkata, itu sedikit lebih rumit. Penyakitnya berkembang dan ada 24 kepribadian di dalam diriku. Aku rasa aku gugup, tapi setelah berita ini aku tidak bisa tertawa. Aku mencintai akting sepanjang hidupku dan sekarang aku memiliki teaterku sendiri di dalam kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi berita ini. Itu sangat membantu bahwa orang tuaku ada di sana dan aku selalu mendapatkan panggilan dari Kevin dan Mari dan pria lainnya. Aku harus pergi ke fakultas dari sutradara teater supaya tidak memicu penyakitnya. Tapi aku menyadari bahwa teater akan selalu menjadi cintaku dan inspirasi untukku. Tentu saja itu bukan candaan baik bahwa jika seseorang melakukan hal yang salah, aku akan memainkan pertunjukanku sendiri untuk mereka. Untungnya aku merasa lebih baik sejalan waktu. Apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe ke channel ini dan jangan pernah kehilangan jati dirimu. Hai, aku Claire dan berumur 16 tahun. Pernahkah kamu keliru tentang seseorang? Aku akan bercerita tentang bagaimana aku keliru pada saudara perempuanku. Tonton sampai akhir dan kamu akan melihat bagaimana terkadang sulitnya untuk mengenal seseorang, bahkan jika itu orang terdekatmu. Keluargaku biasa-biasa saja. Ibu adalah ibu rumah tangga, ayah bekerja sebagai polisi. Aku memiliki kakak perempuan, Kate. Dia 26 tahun. Dia tidak begitu gaul dan masih single. Dia baru saja sembuh dari depresi dan pacaran bukan hal yang dia inginkan sekarang. Aku sangat sosial, bergaul dengan banyak teman.
Sesekali aku diundang ke pesta. Lelaki itu, Mark, aku tidak menyukainya. Dia dulu menyukai Kate dan dia menolaknya. Setelah Mark menyebarkan rumor bahwa Kate seorang psycho, aku tidak menghiraukannya, tidak ingin mengacaukan kesenanganku. Kita loncat ke kolam renang, itu luar biasa. Tapi lalu Mark berkata, kita tidak seharusnya berenang di situ karena sesuatu buruk yang terjadi di situ 10 tahun lalu. Aku mengira dia hanya bercanda seperti biasanya. Dia terlihat terluka dan berkata, jika aku tidak mempercayainya, aku bisa bertanya pada kakakku karena dia... Lalu dia terdiam. Aku bingung. Beberapa anak mulai berbisik. Beberapa sepertinya tahu tentang kakakku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kesenanganku terganggu. Jadi aku pulang, berusaha untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya aku bertanya santai pada Kate tentang rumah dengan kolam renang dan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Dia memucat dan berkata dia tidak pernah ada di sana dan tidak tahu apapun. Aku curiga dan kebingungan. Pernahkah kamu berpikir relatif mungkin berbohong? Tulis cerita kalian di komentar. Aku menemukan artikel di internet tentang rumah itu dan terkejut. 10 tahun lalu, pria bernama Dave meninggal di sana. Dia berumur 16 tahun dan ditemukan meninggal di kolam renang pagi harinya. Itu dinyatakan sebagai kecelakaan. Aku bertanya pada ibu tentang Dave. Dia tidak pernah bohong dan aku berharap dia bercerita padaku. Dia menjadi sedih dan berkata tidak mau membicarakan mimpi buruk itu. Dan akhirnya terungkap. Dave dan Kate berpacaran saat itu terjadi. Wow, kenapa Kate menyembunyikan hubungannya dengan Dave dan berbohong, tidak pernah mengunjungi rumahnya? Aku kembali ke rumah itu untuk mencari tahu. Tetangga berumur tua menceritakan semuanya. Malam itu ada banyak keributan dari pesta. Dia tidak bisa tidur dan mengingat semuanya dengan jelas. Pertama ada teriakan, lalu suara hantaman, lalu percikan air dan teriakan lelaki. Berhenti, tolong, jangan, cukup. Keesokan paginya mayat anak laki-laki ditemukan di kolam renang. Pacarnya mengaku sebagai pembunuh, tapi ayahnya adalah seorang polisi. Jadi itu tertutupi dan dia selamat. Aku terkejut. Sepertinya kakakku adalah perempuan itu. Apa Kate benar-benar membunuh Dave dan ayah membantunya supaya tidak diadili? Kakakku tidak mungkin melakukannya. Atau aku keliru tentang selama ini. Aku memutuskan untuk menghubungi temanku. Dia membantuku dalam pelajaran sejarah dan aku tahu dia dulu teman Kate. Tapi ketika dia datang untuk mengajar, dia menghindarinya. Dia mungkin tahu sesuatu. Aku bertanya tentang kematian Dave dan kakakku. Dia menutup telepon seketika dia mendengar itu. Aku semakin takut. Aku sangat bingung. Siapa yang harus kupercaya? Apakah kakakku seorang pembunuh dan ayah menutupinya? Rahasia apa lagi yang mereka simpan? Apa aku tahu mereka? Haruskah aku menghubungi polisi? Ironisnya, aku ingat perkataan Mark. Tanya kakakmu. Benar, aku harus berhenti bergosip. Aku harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk bicara dengan Kate dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya atau aku tidak akan bisa mempercayainya. Dia menangis dan menceritakan kisahnya. Dia berpacaran dengan Dave. Pada saat pesta, dia minum terlalu banyak dan mulai menggodanya. Walaupun dia tahu kakakku belum siap untuk langkah lebih jauh. Mereka ke kolam renang untuk bicara. Dia berusaha untuk merobek baju kakakku. Kate menamparnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kolam. Dia tertawa dan menyebutnya bajingan. Kate tersinggung dan pergi ke pintu. Dave berteriak, jangan, berhenti, cukup. Dan waktu dia ingin keluar, dia terpeleset dan meminta Kate mengulurkan tangannya. Dia berpikir Dave akan melakukan sesuatu, lalu Kate pergi. Dan paginya Dave ditemukan meninggal. Mungkin karena dia terlalu mabuk untuk keluar kolam, jatuh tertidur dan tenggelam. Kate merasa bersalah, jadi dia pergi ke polisi dan mengaku bersalah. Tapi mereka tahu itu adalah kecelakaan dan membebaskannya. Ayah bahkan tidak ada di kota saat itu terjadi dan sangat ketakutan saat tahu apa yang terjadi. Kate memiliki waktu sulit setelahnya. Dia merasa depresi, tidak bisa memaafkan dirinya karena pergi malam itu. Beberapa orang masih belum memaafkannya. Aku merasa bersalah untuknya. Sekarang aku tahu kenapa dia menghindari hubungan. Sesuatu terjadi. Tapi kalian tidak seharusnya percaya pada gosip yang kalian dengar. Pernahkah kamu menjadi korban gosip dan rumor? Like cerita ini supaya banyak orang yang melihatnya di YouTube. Subscribe ke channel kita untuk video baru lainnya. Selalu percaya dengan orang yang kalian cintai. Hai, namaku Pamela dan berusia 20 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti bunga di rumah kaca di bawah pengawasan orang tuamu? Sebuah sayur terkunci di dinding 4 sisi? Ya, orang tuaku membuatku menjadi sebuah tanaman. Tonton sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku perlahan berubah menjadi pohon sebenarnya.
Seketika setelah aku lahir, orang tuaku memutuskan untuk mengunciku di dalam rumah. Semua karena aku mempunyai sistem imun yang lemah. Bahkan flu biasa bisa berakhir buruk untukku. Jadi ibuku duduk denganku beberapa hari, tidak pernah melepas pandangannya dariku sedetik pun. Aku merasa seperti berada di penjara. Tapi seketika dokter merekomendasikan bahwa orang tuaku mengirimku ke SMP daripada homeschooling. Bersosialisasi bisa menolong imunitasku, dan orang tuaku secara ragu menyetujuinya. Tuhan, betapa bahagianya aku bisa dibiarkan keluar dari rumah. Aku bermimpi untuk menemukan teman dan menjadi murid terbaik di kelasku. Tapi di hari pertamaku di sekolah, seorang anak laki-laki yang sakit datang ke kelas dan bersin kepadaku. Tuhan, kenapa orang tua bodohnya tidak membiarkannya di rumah? Untuk sebagian, mungkin itu tidak perlu digubris. Tapi di kasusku, momen ini bisa menghancurkan hidupku. Aku sakit, dan aku sakit untuk 3 bulan dengan satu penyakit yang sudah sembuh dan digantikan oleh penyakit lainnya. 3 bulan penyiksaan, agoni, dan demam. Dan sementara itu, aku didukung oleh pikiranku bahwa aku akan segera kembali ke sekolah. Pernahkah mimpimu muncul di depan matamu? Pernahkah kamu mendapatkan takdir yang menjatuhkanmu? Aku terlalu muda untuk ini, dan tetapi penderitaanku berakhir. Aku dibebaskan, tapi sesuatu yang lebih buruk dari IVS dan suntikan sedang menungguku. Orang tuaku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi lagi ke sekolah dan memindahkanku ke homeschooling. Mereka memutuskan bahwa dunia luar terlalu berbahaya untuk tubuhku. Aku sesegera menyadari bahwa aku tidak bisa memenangkan pertempuran ini dan aku menerimanya. Berhenti, tapi tidak menyerah. Aku memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk pengobatan untuk mempelajari bagaimana memperkuat sistem imunku yang lemah dan bisa keluar dari penjara ini. Aku belajar dengan giat, melewati semua ujian dengan baik, dan yang paling penting, menutup kekhawatiran orang tuaku. Ya, sebagai hasil dari ujian, aku mendaftar ke universitas ternama untuk fakultas kedokteran. Tapi ternyata aku terlalu awal untuk merasa bahagia. Setelah banyak perdebatan, tangisan, dan teriakan, orang tuaku membiarkanku sekolah. Tapi dengan kondisi bahwa ibuku pergi denganku. Setiap pagi dan sore, ibuku mengantarku dari cottage sewaan kami ke universitas. Dan meskipun aku sering mendapat undangan ke pesta, mendengarkan cerita tentang mereka dan ingin sekali pergi ke sana, tapi ibuku tidak akan mendengarkan mereka. Beberapa bulan berlalu, aku melanjutkan untuk berada di modus belajar di rumah, dan itu lebih baik hidup seperti ini. Tapi, ayah sakit. Ibuku harus mengunjunginya dan untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku ditinggalkan sendiri di rumah. Semua murid melihat bahwa aku datang tanpa ibuku dan mulai menanyaiku. Aku berkata bahwa aku tinggal sendiri sekarang dan aku menyewa rumah besar yang bagus dengan taman dan tentu saja sebuah kolam renang. Para pria berusaha meyakinkanku untuk menggelar pesta. Perhatian itu merubah kepalaku dan aku setuju. Untuk pertama kalinya aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri dan aku memutuskan untuk merasa seperti orang dewasa. Seorang idiot. Kita menari, aku mencoba alkohol dan bersenang-senang sepenuhnya. Dan aku mencoba sesuatu yang lain untuk pertama kalinya, jika kalian tahu apa yang aku maksud. Sejujurnya aku tidak mengingat namanya, tapi aku ingat tangan kuatnya dan napas panasnya. Dia sangat bersikeras dan percaya diri, seperti pangeran sesungguhnya dari cerita dongeng. Ya, aku tahu itu kesempatanku, mungkin satu-satunya. Setelah semuanya, ibuku tidak akan membiarkan aku beranjak satu langkah pun darinya sampai akhir kuliah. Jadi aku mudah dipengaruhi. Ya, dan kemudian dia memutar balik hidupku 3 kali. Ini adalah kali pertamaku yang ternyata adalah pesta terakhirku. Setelah menyelesaikan ujian, aku kembali ke rumah untuk liburan dan ternyata selamanya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang kamu pikir bersifat pahlawan, tapi ternyata hanya kebodohan? Semua berawal dengan kenyataan bahwa aku menemukan beberapa tanda hitam di tubuhku. Mungkin orang lain tidak akan terkejut. Mereka akan menganggap itu sebagai tanda lahir atau alergi. Tapi aku dilatih untuk menjaga kesehatanku dengan sangat hati-hati. Aku melihat nodanya dengan hati-hati, bahkan menggaruknya. Berharap itu hanya kotoran.
Itu terlihat seperti hadiah dari pesta gila itu. Membayangkan bagaimana ini akan berakhir, aku memutuskan untuk tidak memberitahu orang tuaku dan menunggu kepulanganku ke universitas. Setiap hari tandanya menjadi lebih gelap, bengkak, mengeras, dan selalu gatal. Setelah beberapa hari, tandanya berubah menjadi besar. Aku mulai membakarnya, tapi itu tidak membantu. Lalu aku memutuskan untuk bertindak radikal. Aku mengunci diriku di kamar mandi, mengambil gunting kukuku, antiseptik, dan perban dan menyiapkan operasi. Aku memberanikan diriku, mengambil pemotong kabel, mengambil pertumbuhan di tubuhku, dan dengan satu gerakan cepat, memotongnya. Aku menggigit lidahku karena kesakitan. Darah mengalir keluar dari lukanya dan pandanganku memudar. Tapi aku tetap memiliki tugas yang harus kukerjakan. Pertumbuhan demi pertumbuhan melalui sakit dan air mata, tapi aku memotong semuanya. Tapi setelah beberapa hari ada lebih banyak tanda di tubuh dan pertumbuhannya mulai lebih cepat. Dan di pagi hari, ketika aku melihat ke cermin, aku hampir berteriak dalam horor. Salah satunya muncul di wajahku. Dengan kesusahan aku memotongnya, dan aku menemukan klaster pertumbuhan di pinggulku. Aku memutuskan untuk menghadapinya nanti. Terlalu banyak rasa sakit dalam satu waktu. Orang tuaku menyadari lukanya, tapi aku meyakinkan mereka itu hanya jerawat yang tidak perlu dikhawatirkan. Keesokan paginya, beberapa pertumbuhan muncul di wajahku. Aku memotong semuanya satu persatu. Wajahku dipenuhi dengan darah, tapi ketika aku membakar lukaku itu, ketika aku merasakan sakit luar biasa. Aku tidak bisa meyakinkan orang tuaku untuk tidak khawatir lagi, jadi mereka mengantarku ke dokter. Dengan kesusahan, aku membujuk ibuku untuk segera masuk ke kantor denganku. Dan ketika aku sendiri dengan dokter, aku memberitahunya tentang pesta itu dan apa yang aku lakukan di sana. Ketika dokter melihat yang bertumbuh di pinggulku, dia tidak bisa menahan rasa mualnya. Itu terlihat sangat buruk. Seakan pertumbuhan itu sudah saling menyambung membentuk ranting yang mengeluarkan nanah. Seri percobaan dimulai. Seperti yang aku pikirkan, aku terinfeksi di pesta itu. Ternyata itu adalah virus papiloma biasa yang ada di 70% dari populasi. Tapi karena imun sistemku, virus itu mengaktifkan genetik langka yang bernama Lewandowski dan Lutz dysplasia, yang dimiliki oleh salah satu leluhurku. Dan karena kenyataan bahwa aku tidak meminta bantuan dari awal dan menghilangkan pertumbuhannya sendiri, situasi yang sulit semakin memburuk seiring waktu. Dokter melakukan operasi yang sangat menyakitkan. Aku dibius dengan obat penghilang rasa sakit. Tapi walaupun begitu, aku terbangun beberapa kali saat operasi, berteriak kesakitan. Operasi berhasil, tapi tidak itu ataupun obat terhebat sekalipun yang menolong. Sebulan kemudian, semuanya mulai tumbuh kembali. Dokter melarang operasi untuk dilakukan lebih sering dari setahun sekali. Yang berarti di akhir tahun, aku adalah pohon berjalan. Aku dipindahkan lagi ke homeschooling dan mulai untuk meneliti tentang penyakitku. Kertas penelitianku dinilai terbaik, dan semua orang meramalkan masa depan cerah untukku. Tapi apa poinnya jika aku tidak bisa meninggalkan rumah? Tapi orang tuaku dan aku menemukan kesamaan, dan aku bisa melakukan apapun. Tapi operasi hanya sekali setahun dan pertumbuhannya berkembang dengan cepat. Jadi orang tuaku mencapai goal mereka. Aku tetap menjadi tumbuhan rumah mereka. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menemukan penyembuh untuk penyakitku. Pernahkah kamu memiliki waktu di mana kamu dikunci dan tetap tidak menyerah? Beritahu kami di komentar. Dan juga subscribe ke channel ini supaya kamu tidak ketinggalan cerita lainnya.